Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisa jaringan dengan nama anggota kelompok yang sudah tertera di slide. Nama saya Mark Jubili, NIM 1850 4010 111 060. Saya akan menjelaskan analisis network. Analisis network merupakan suatu evaluasi perencanaan dari pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan kebergantungan antara setiap pekerjaan yang digambarkan dalam diagram network atau jaringan. Atau dengan kata lain, keberhasilan dalam pengelolaan proyek skala besar dalam kehati-hatian perancangan, penjadwalan, dan koordinasi antar kegiatan yang terkait. Dalam analisis network ini juga terdapat dua prosedur, yaitu program Evaluating Review Technique atau PERT dan Critical Path Method atau CPM. Saya Marfaiz Noval, NIM belakang 083. Pada tugas ROB ini saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu PERT. PERT ini didefinisikan sebagai suatu metode untuk menjadwal dan menganggarkan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pada jadwal yang sudah ditentukan. Sistem PERT ini dirancang untuk membantu di dalam perencanaan dan kontrol, sehingga tidak dibuat secara langsung untuk mengoptimalkan. Namun ini juga dapat digunakan untuk menentukan deadline suatu pekerjaan. Sistem PERT menggunakan jaringan proyek atau project network untuk melukiskan secara grafik hubungan antar unsur dalam suatu proyek. Saya Akdi Rubirisan dengan NIM 1850 4010 7111 078. Pada tugas ROB ini saya akan menjelaskan tentang dua konsep penggunaan PERT. Yang pertama yaitu events atau kejadian, yaitu suatu keadaan tertentu yang terjadi pada suatu saat tertentu. Dan yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas yaitu suatu pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan kejadian tertentu. Diagram PERT ini memiliki dua komponen. Yang pertama activities dan event. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Activities digambarkan pada busur dan event digambarkan pada titik atau lingkaran. Ini adalah contoh jaringan ya yang sederhana disajikan dengan PRT. Bisa kita lihat ada 5 aktivitas dan 5 event, di mana event pertama adalah aktivitas 1-2, event kedua adalah aktivitas 2-3, event ketiga adalah aktivitas 2-4, event keempat adalah aktivitas 3-5, dan event kelima adalah aktivitas 4-5. Nah, ini adalah contoh kasus dari jaringan sederhana yang disajikan dengan PRT. Contohnya dalam membangun rumah, bisa kita lihat di sini ada 4 event dan ada 5 aktivitas, di mana aktivitas 1-2 dengan keterangan tersebut dan jangka waktu mengerjakannya 2 minggu, lalu membuat atap di aktivitas 1-3, lalu membuat tembok aktivitas 2-3, lalu aktivitas 2-4 meratakan tanah, dan ada kegiatan yang mendahului yaitu 1-2 sebelum mencapai kegiatan 2-3 dan 2-4. Lalu yang terakhir ada kegiatan 3-4 finishing. Kegiatan yang mendahului ada 1-3 dan 2-3. Hal yang perlu diperhatikan sebelum semua kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahului harus selesai dikerjakan. Yang kedua, anak panah menunjukkan urutan panjang dan arah, tidak menunjukkan letak pekerjaan. Yang ketiga, tidak ada nomor pekerjaan yang sama. Yang keempat, dua buah pekerjaan hanya bisa dihubungkan dengan satu kegiatan. Dan yang terakhir, pada inisial event tidak ada pekerjaan yang mendahului. Berikutnya itu ada jalur. Jalur yaitu rangkaian kegiatan yang menghubungkan secara kontinu permulaan proyek sampai dengan akhir proyek. Dalam jalur ada namanya jalur kritis, yaitu jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatannya itu terbesar.
Jalur kritis ditunjukkan oleh waktu paling lama dalam menyelesaikan proyek. Artinya, jika ada satu saja aktivitas di jalur kritis yang tertunda, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan akan tertunda. Di sana ada contoh jalur, yaitu jalurnya itu yang tanda panah itu namanya jalur. Jadi, kegiatan 1 harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum kegiatan 2. Lalu kegiatan 3 bisa dikerjakan setelah kegiatan 1 atau kegiatan 2 telah selesai. Selanjutnya, untuk kegiatan 4 bisa dilakukan atau dimulai setelah kegiatan 2 dan kegiatan 3 telah selesai. Istilah dalam analisa network ada 4. Yang pertama, early start time, yaitu waktu tercepat untuk bisa memulai kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Yang kedua, early finish time, yaitu waktu tercepat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Yang ketiga, latest start time, yaitu waktu paling lambat untuk bisa memulai kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Dan yang terakhir, latest finish time, yaitu waktu paling lambat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Sebagai contoh dalam kasus pengerjaan tugas, early start time, ketika setelah diberi tugas langsung dikerjakan. Early finish time, ketika kita langsung mengerjakan setelah diberi tugas dan telah selesai. Latest start time, semisal deadline hari Selasa jam 7, artinya paling lambat dikerjakan pada malam harinya. Latest finish time, ketika mengerjakan dengan waktu mulai paling lambat mengerjakan dan telah selesai. Pada analisa network metode algoritma, di sini dicontohkan pada tabel yang ada di bawah. Ini terdapat 8 kegiatan dari merencanakan hingga pasang mesin pada rangka dan setel yang nantinya akan dijelaskan pada kerangka yang ada di bawahnya. Yang mana pada aktivitas pertama ke aktivitas kedua melakukan kegiatan A dengan membutuhkan waktu 10 minggu. Pada aktivitas kedua ke ketiga melakukan kegiatan B dengan membutuhkan waktu 2 minggu. Pada aktivitas ketiga untuk masuk pada aktivitas ke-6 melakukan kegiatan C dengan membutuhkan waktu 8 minggu. Dan dilanjutkan dengan aktivitas 6 ke 7 dengan membutuhkan waktu 5 minggu. Langkah selanjutnya membuat algoritma last start dan last finish, yang dimana pada awal kegiatan diketahui early start atau ES selalu pada kondisi 0. Lalu ditambah waktu yang dibutuhkan setiap kegiatan untuk mencari early finish dan begitu seterusnya. Setelah sampai akhir akan diketahui early finish atau EF, di mana nilai EF sama dengan nilai last finish, sehingga nilai last finish dapat dikurangi dengan waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan untuk mencari last start dan begitu seterusnya. Dalam hal ini akan diketahui pada kegiatan mana yang terdapat slack atau kegiatan dapat ditunda, yakni dengan menghitung apabila terdapat selisih waktu antara last finish dengan early finish atau last start dengan early start, maka berarti kegiatan tersebut terdapat slack. Nah, bisa dilihat dari kedua algoritma yang sudah dicontohkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.